para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang hak dan batil, amar ma'ruf nahi mungkar, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua jamaah fardu subuh Masjid Al-Ikhlas dan semua yang mengikuti kajian kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang paling mulia subuh ini bukan orang yang paling banyak hartanya, karena harta akan tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan akan berakhir. Yang paling mulia kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang yang paling awal bangunnya, maka dialah yang paling banyak dapat keberkahannya. Berkah itu diambil dari 3 huruf, ba, ra, kaf. Berkah diambil dari kata baraka yabruku, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta ke tanah. Jadi barokah diambil dari kata onta turun ke tanah. Misalnya saya punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah. Tanah kita luasnya sama. Sama-sama 25 kali 25 meter. Tapi kemudian ada datang seekor onta dan berhenti. Tanah kita yang 25 kali 25 ini sama-sama kosong, tidak ada tanamannya. Tiba-tiba datang seekor onta dan berhenti ke tanah saya tanpa ada rencana apapun, karena dia binatang yang lepas liar. Tiba-tiba datang berhenti tepat di tanah saya. Kenapa tidak di tanah bapak? Kenapa tidak di tanah ibu? Karena kebetulan saya yang ceramah, ya saya bilang aja di tanah saya. Maka yang dapat berkah itu tanah saya itu, karena di situ onta berhenti. Karena ini onta liar, tidak ada pemiliknya, maka sayalah pemilik onta tersebut. Saya dapat bulunya, saya dapat dagingnya, saya dapat hewan tunggangan, maka tanah saya itu berkah. Itu asal muasal kata berkah. Jadi sama-sama hidup subuh ini, sama-sama bernafas, tapi kita lebih banyak dapat berkahnya. Berkah langkah tapak kaki. Tapak kaki yang pertama melangkah menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat, yang ketiga menghapus dosa, yang keempat mengangkat derajat. Perlu dipahami, diingat, didengar baik-baik, menghapus dosa, bukan menghapus hutang. Nah, jadi banyak juga yang salah paham. Lalu kemudian tangannya paling berkah yang paling awal bangunnya. Karena ketika dia masuk ke dalam masjid, di beberapa masjid disediakan kotak sedekah di depan pintu. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi kotaknya, langsung ada gambar-gambar petak-petak hitam putih, langsung scan QRIS. Langsung dia scan, bahkan beberapa jamaah langsung auto debit, langsung terpotong otomatis. Dialah yang paling berkah, karena langsung datang dikirim Allah malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti. Dan dulu ada satu malaikat lagi yang dikirim Allah, berdoa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakanlah dia. Nah, jadi doa itu memang 2, sepasang dia. Ada sebagian ustadz menyampaikan 1 saja, karena bagian yang kedua itu dia tidak sampai hati untuk menyampaikannya. Kalau saya sampaikan dua-duanya. Di Masjid Al-Ikhlas kelihatannya tadi saya masuk tidak ada kotak dan tidak ada scan QRIS. Rupanya kelihatan dari sini ada keranjang di belakang. Nah, itu berkah juga. Lalu kemudian keningnya paling berkah. Kenapa? Karena orang yang tidak ke masjid yang masih tidur, keningnya belum memberikan bekas apa-apa ke tanah. Sedangkan orang yang sudah datang ke masjid, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum,
kami tulis semua yang mereka lakukan, wa atharahum, bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas kening. Itu mengapa kadang ada jamaah yang duduk saling berdampingan, setelah selesai sholat sunat, salam, yang satu pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Lalu ada bapak-bapak ibu yang bawa anak, anaknya memperhatikan, nanya, mama, papa, itu ada 2 orang tadi kok yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Lalu kemudian dengan spontan dia jawab, mungkin mereka lagi sip-sipan. Padahal sebenarnya mereka ingin supaya keningnya lebih banyak mendapatkan berkah, sehingga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas ini bersaksi di hadapan Allah bahwa Abdul Somad pernah menempelkan keningnya ke sini. Kening yang paling mulia, paling tinggi, tidak ada satupun orang yang bisa memegangnya. Lalu kemudian kita tempelkan ke tempat yang paling rendah, paling hina, di bawah telapak kaki, dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, engkaulah yang maha tinggi. 1 kali sujud di atas muka bumi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena ada satu makhluk yang tidak mau bersujud sama sekali. Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk, mengapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Langsung dia menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kalau bercerita tentang ilmu, tentu ilmu dia lebih banyak. Kenapa ilmu dia lebih banyak? Karena dia selevel dengan malaikat. Berarti ilmu malaikat sama dengan ilmu dia. Jadi kalau ada orang hari ini bangga dengan ilmunya, tapi tidak mau menempelkan keningnya ke lantai, berarti ini mereka ini masih satu mazhab, satu level dia. Tadi saya nanya sama Ami Prof, ini masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Mazhabnya apa? Pakai mazhab Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah? Katanya ini mazhabnya mazhab Muhammad NU. Lalu kemudian mazhab diambil dari kata zahab, jalan untuk pergi. Maka selalu diartikan sebagai aliran. Kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada jalannya. Disebut dia sebagai mazhab. Biasanya akidah disebut sebagai manhaj. Maka orang yang memahami bahwa agama ini sebagai jalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan, jalannya cuma satu, innad dina indallahil Islam. Jalan menuju Allah itu cuma satu. Kata Nabi, dibacakannya ayat, wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku ini lurus, la tattabi'us subula, jangan kau ikut jalan-jalan lain yang bercabang-cabang, fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga membuat kamu berpecah belah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita subuh ini masih dalam jalan yang kita lafazkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita yang sudah membuka mata tadi, maka yang paling awal dia membuka mata, dia yang dapat berkah duluan, karena lidahnya langsung mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sama-sama bernafas, sama-sama masih hidup, tapi berkah kita lebih banyak. Saya dengan saudara keluarga saya yang ada di Riau sekarang, maka berkah saya lebih banyak. Kalau ikut dengan doa Nabi tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, orang yang paling awal bangunnya dia yang dapat berkahnya. Kita baru 4.30 sudah selesai sholat subuh, sudah mandi, sudah bersih, sudah langkah kaki kanan masuk masjid, sudah tahiyatul masjid, sudah qabliyah subuh, sudah sholat subuh, sudah zikir, sudah doa. Saudara saya yang ada di Riau, Sumatera sekarang belum sholat subuh. Oleh sebab itu, kalau hitung-hitungan berkah dan jam awal bangun tidur,
maka orang Malang ini lebih dulu masuk surga daripada orang Pekanbaru. Tapi kalau dia tidak menggunakan potensinya untuk meraih berkah itu, maka orang Malang ini juga punya potensi untuk lebih dulu masuk neraka. Tergantung kita. Karena sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala telinga, diberinya mata, lalu kemudian diberinya hati. Urutannya selalu disebutkan telinga dulu. Innas sam'a wal basar. Dalam ayat lain, wa huwas sami'ul basir. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah sperma amsyajin. Mohon maaf, yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu, lalu kami jadikan dia sami'an basira. Bisa mendengar, bisa melihat. Karena memang kita lebih dulu mendengar baru melihat. Kalau tidak percaya, tanyalah pada dokter SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu kandungan, bukan spesialis jin. Mereka yang lebih tahu mana yang lebih dulu antara mendengar atau melihat. Allah kirimkan pendengaran dulu, baru penglihatan. Dan kita pun pada kenyataannya lebih dulu mendengar, baru melihat. Makanya ketika saya diajak oleh artis hijrah bagi-bagi beras di salah satu, mohon maaf, panti, saudara kita yang bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Setelah penyerahan beras, berikut ini penyerahan beras yang akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Selesai penyerahan beras, foto di samping mereka, dipegangnya bahu saya. Oh, ternyata Ustaz Somad itu kurus ya, kata dia. Karena dia bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Didengarnya suara saya di YouTube itu, kata dia, menggelegar. Bayangan dia orangnya besar. Ternyata kurus. Ustaz banyak makan ya, kata dia. Kita lebih dulu mendengar, baru melihat. Dan ternyata melihat pun tidak selamanya sama seperti yang kita lihat itu. Pernah kamu melihat Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu lihat? Di YouTube. Ternyata di YouTube itu garang sekali. Setelah ketemu, lucu. Nah, itu. Banyak sekali saya melihat orang ketika menonton video dia itu, kesannya sangar, keras. Di antaranya Buya Yahya. Saya melihat beliau di YouTube itu, ini Ustadz keras sekali. Pas ketemu lembut sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segar, Ketua Rabithah Alawiyah. Saya tonton di YouTube itu, kelihatannya sangar, keras. Pas ketemu lembut sekali. Itu maka kita tidak bisa menilai orang hanya dari sekedar mendengar, lalu kemudian melihat. Apalagi YouTube-nya dipotong-potong. Nah, itu oleh orang-orang yang tidak punya paket 2 giga. Jadi yang merusak kita ini memang pendengaran, penglihatan, tanpa mengiringinya dengan pemikiran. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basar wal fuad. Fuad itu ada menyebutnya qalb, ada menyebutnya fuad. Kapan dia qalb, kapan dia fuad? Qalb diambil dari 3 huruf, qab, lam, ba, qallaba, berbolak-balik, maka dia disebut dengan qalb. Makanya kita meminta supaya yang berbolak-balik itu jangan berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membuat dia berbolak-balik, tsabbit qalbi, kokohkan dia supaya jangan berbolak-balik. Sholat subuh apa enggak? Sholat subuh apa enggak? Sholat subuh apa enggak? Sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak. Minta supaya dia jangan berbolak-balik. Tapi ada masanya dia sudah tidak lagi berbolak-balik, maka dia disebut dengan fuad. Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati Muhammad Nabi SAW sudah tidak berbolak-balik. Kenapa berbolak-balik kita? Karena memang ada 2 pilihan. Seperti pilihan saya minuman ini, ada 2 pilihan. Masya Allah. Yang satu kopi, yang satu teh. Berbolak-balik. Maka malah 3 pilihannya. Satu lagi air putih. Berbolak-balik.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati. Jadi kalau ada orang yang hatinya sudah tidak berbolak-balik antara makan haram, riswah, korupsi, sogok dengan makan uang yang bersih. Saya ini Pak Ustadz, hati saya sudah tidak berbolak-balik. Kenapa? Karena saya hanya mendapatkan yang bersih saja. Kenapa Bapak bisa tidak berbolak-balik? Apakah Bapak sudah sampai ke level Fuad itu? Bukan, karena memang tidak ada kesempatan. Memang tidak ada. Jadi orang yang disebut kuat itu adalah ketika dia punya potensi untuk berbolak-balik. Dan dia bisa istiqomah dalam satu pilihan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan yang bisa Fuad itu insya Allah adalah jamaah yang hadir subuh ini. Karena dengan segenap kemampuannya dia punya pilihan untuk tetap bertahan di bantal. Bertahan dengan selimutnya. Di tangannya ada remote AC-nya dan kunci kamarnya. Kamar-kamar dia, AC milik dia, mata punya dia. Dan dia berhak untuk meneruskan tidurnya sampai jam 8. Tapi kemudian dia lawan. Apalagi ini hari libur ini kan. Sebagian libur, sebagian tidak. Tergantung pilihannya. Di saat orang membalaskan sakit hatinya pada saat kerja, dia mesti ikut aturan kantor, tempat bekerja, masuk jam sekian sampai jam sekian. Inilah masanya hari pembalasan. Dibalaskan tidur sampai jam 8, jam 9. Istrinya bertanya, Mas kamu enggak sholat tanggal merah? Maka hari ini kita menggunakan semua potensi dari mulai mata sampai telinga sudah mendengar, sampai hati merenung, kaki melangkah, tangan bersedekah, maka kitalah pemilik keberkahan. Makanya kalau ketemu sama orang itu dimintakan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Kalau satu, barakatuh. Kalau jamak, barakatuh. Berkah, berkah, berkah. Berkah hartamu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah istrimu, berkah kerjamu, berkah uangmu, berkah duniamu, berkah usiamu, berkah akhiratmu. Makanya ketemu orang, lahir anaknya, yang kita mintakan berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga anakmu ini berkah. Ketemu dua mempelai laki-laki dan perempuan duduk bersanding, yang dimintakan berkahnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika ada orang bersedekah, berwakaf, yang dimintakan hartanya itu berkah. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaka laha wa ja'alaha laka tahuran. Berkah. Kenapa yang dimintakan itu berkah? Bertambah umurnya. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah pada usiamu. Kenapa yang dimintakan itu berkah? Karena berkah ziyadatul khair, lebih dari semestinya. Mestinya uang itu hanya cukup untuk 1 bulan. Menurut perhitungan upah minimum regional, memang dia bertahan hanya untuk 1 bulan. Tapi karena keberkahan, bisa anaknya kuliah S1, S2, bisa dia menabung berangkat pergi umrah, bisa pula mengalir sesudah kematiannya menjadi amal jariah karena dia sempat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Ada berkahnya. Ada orang yang uangnya 10 kali lipat daripada orang tersebut, tapi hanya dipakai 2 malam selesai. Orang sarapannya nasi lontong, nasi uduk, dia sarapan sabu-sabu. Yang dipakai 2 malam selesai. Tidak ada berkahnya. Maka yang kita cari umur ini berkah. Umat Nabi Muhammad SAW itu letak kemuliaannya pada keberkahannya itu. Kalau dia dapat malam yang penuh berkah itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia pada malam yang penuh dengan berkah. Kalau dapat berkahnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena dia malam yang penuh dengan keberkahan.
Jadi kalau ada orang bangga menjadi umat Nabi Nuh itu meninggalnya umurnya 950 tahun. Bayangkan kalau kita umur 950 tahun, berapa kali ganti KTP, lama sekali itu hidup. Nabi Muhammad SAW katanya umur umat dia itu baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Zaman Nabi itu, zaman sahabat begitu. Zaman kita sekarang tidak sampai. Baru 50 sudah datang macam-macam. Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat. Mohon yang kebetulan penyakitnya sama persis seperti yang saya sebutkan, jangan tersinggung karena saya nggak tahu. Beberapa jamaah banyak tersinggung mendengar ucapan ustadz, akhirnya dibawa ke hati, setelah pulang meninggal. Jadi prinsip, karena kalau kita bawa ke perasaan, kenapa ya seolah-olah semua yang diucapkan ustadz itu kok tertuju ke saya gitu. Kok dia tahu ya gitu. Padahal sebenarnya ustadz itu nggak ada niat macam-macam, dia hanya ngomong kebetulan kena ke kita. Jadi ketika mengaji itu memang betul-betul niatnya itu berangkat itu bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hanya saja kadang penempatan jam itu tidak tepat sehingga ustadz itu tidak tahu dia kapan tausiah itu mesti berakhir. Jamaahnya juga penuh dengan penderitaan. Di rumah menderita, di kantor menderita, di jalan menderita, rekening menderita. Akhirnya ustadz itu menjadi pelengkap penderitaan. Saya pernah tausiah, itu di atas meja itu dibuat lampu 3 warna. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Saya sangka meja itu pernah dipakai untuk musabaqah tilawatil Quran. Sehingga lampu itu dipakai, belum sempat nyopot, dipakai untuk ceramah. Saya tanya pengurus, ini bekas MTQ kemarin? Enggak Pak Ustadz. Terus lampu ini untuk apa? Memang bagi Ustadz yang ceramahnya terlalu panjang kami kasih kode. Kalau udah lewat hidupkan kuning. Tet. Ya, gitu. Insya Allah Ustadz Abdul Somad tidak kena begitu. Karena dimanapun tausiah dia pasti 600 ml. 60 menit. Tadi saya mulai jam 6, jam 4.15. Insya Allah jam 5.15 akan selesai dengan sendirinya. Itu yang biasanya minumannya pakai botol. Tapi yang 3 serentak begini baru kali ini. Nah ini memang Masjid Al-Ikhlas ini luar biasa. Orang berangkat dari rumah membawa nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam masjid yang dipakainya juga nama Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mengawali ibadahnya, dia angkat kedua tangannya, dia katakan nama Allah. Allahu Akbar. Di dalam iftitah saat berdiri, dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di ujung tasyahudnya sebelum salam dia serahkan 4 juga kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau hidup ini diserahkan kepada Allah, apa balasan Allah? Wa huwa yatawallas salihin. Hidupnya Allah yang ngurus. Hidupnya Allah yang ngatur. Jadi kalau ada orang stres, depresi, dia masukkan dunia beserta isinya ini ke dalam kepalanya yang hanya nomor paling besar. Kepala saya ini termasuk yang agak besar, nomor 9. Maka orang heran, Ustaz ini badannya kecil kok kepalanya besar, kata dia. Saya bilang, Allah Ta'ala membagi kepala itu dulu saya nggak minta. Nggak ada request. Maka kita tidak boleh mencela orang karena sukunya. Tidak ada orang yang pernah minta jadi orang Jawa atau jadi orang Batak atau jadi orang Tionghoa. Itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita ini bisa memilih antara mau sholat subuh atau tidak. Itu memilih. Kamu kenapa nggak sholat subuh? Maka kita boleh marah ke anak kita karena dia salah pilih antara sholat dengan enggak. Kamu kenapa nggak sholat? Tapi kita nggak bisa marah sama orang karena sukunya. Karena suku nggak bisa milih. Kenapa Ustaz Somad jadi orang Sumatera? Loh, saya dulu nggak bisa milih. Malaikat nggak pernah datang bawa multiple choice.
Mau jadi orang apa kamu? Tapi menjadi orang yang bertakwa menyebut nama Allah, itu kita bisa memilih antara menyebut aku atau menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang melepaskan semuanya bersih total, tidak ada apapun selain daripada Allah, air yang putih, bersih, tidak putih malah, tidak ada warna sama sekali. Dia tidak hitam karena tidak ada kopi di dalamnya. Dia tidak merah karena tidak ada teh di dalamnya. Dia tidak manis karena tidak ada gula di dalamnya. Dia tidak pahit karena tidak ada racun di dalamnya. Dia tidak asin karena tidak ada garam di dalamnya. Dia yang murni bersih, tidak ada campuran apa-apa. Orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Maka berilah Ustadz air yang ikhlas. Supaya apa? Supaya tenggorokannya tidak rusak oleh gula. Ustadz tidak boleh dikasih kopi sama teh. Karena kalau tenggorokannya yang panas habis berceramah itu dikasih air gula, itu tidak panjang umur suaranya. Nanti berumur dia 50, 60 kalau jumpa, apa kabar? Sudah ngopi belum? Rusak pita suaranya. Masjid Al-Ikhlas ini memberikan saya 3 pilihan. Ustadz mau minum teh, atau minum kopi, atau air. Karena beberapa ustadz kadang menyindir, masa tausiah nggak ada tehnya. Maka Masjid Al-Ikhlas memberikan pilihan. Tapi di antara yang paling bersih, paling tulus, paling ikhlas, al-ma'ul khalis. Air ikhlas itu karena tidak tercampur dengan apapun, disebut dia dengan air yang ikhlas. Kita selalu menyebutnya air mineral. Lalu kemudian berat. Ada brutu, berat kotor. Karungnya, sampahnya terhitung di dalam. Tapi ada berat yang bersih, namanya netto. Netto. Itu grup band Pak Ustaz, itu Leto. Netto bersih. Orang Arab menyebut yang bersih itu al-waznul khalis, berat bersih. Tidak masuk sampahnya, tidak masuk kotorannya, tidak masuk batunya, tidak masuk karungnya. Netto berat bersih, al-waznul khalis. Ada air, dia keluar, tidak tercampur dengan darah. Mimbaini farthin wadamin. Farthin kotoran, warnanya hitam. Damin darah, warnanya merah. Kalau dia terkontaminasi oleh kotoran, maka dia berubah jadi hitam. Kalau dia kena menyentuh darah, maka dia menjadi merah. Dia tidak kena darah dan tidak kena kotoran, keluar jernih bersih air susu kambing. Maka disebut dengan air ikhlas. Karena tidak terkontaminasi, dirusak oleh kotoran najis warnanya hitam dan darah warnanya merah. Begitulah Allah memberikan contoh perumpamaan supaya hati kita ini tulus, bersih, tidak ada apa-apa. Sampai-sampai ada orang yang berkata, aku beramal bukan karena ingin surgamu dan bukan pula karena takut nerakamu. Lalu kamu beramal kenapa? Karena disuruh oleh istriku. Masih ada unsur itu di dalam. Maka sebagian jamaah ragu kalau dia sholat minta surga. Ustaz Somad, boleh nggak kalau sholat ini minta surga? Katanya hati kita berarti kita nggak tulus, nggak ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas itu bukan pakai rasa, tapi pakai hukum syariat Islam. Bolehkah kita sholat minta surga? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada ampunan, beribadah kepada Allah untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kenapa tidak boleh minta surga? Allah yang nyuruh minta surga. Nabi Muhammad SAW apa ada nyuruh minta surga? Ya, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Bahasa Arabnya firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Firdaus. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan beribadah karena minta surga. Loh, kamu ikut siapa? Allah nyuruh minta surga. Nabi Muhammad nyuruh minta surga. Standarnya ikhlas nggak ikhlas itu adalah benar kata Allah, benar kata Rasulullah.
Ini banyak sekarang anak muda ngaji, habis itu pakai rasa. Kamu kenapa enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid hati saya enggak ikhlas. Saya lebih ikhlas di rumah. Ditanya sama bapaknya, ibu-ibunya, Bu, anak ibu di rumah itu sholat? Enggak. Maksudnya, katanya kamu enggak ke masjid karena takut enggak ikhlas. Di rumah pun saya kalau kelihatan enggak ikhlas. Jadi saya cukup pejamkan mata, sholat saya batin di hati saja. Standarnya adalah mengikut syariat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat ke masjid. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat fardu di masjid. Bahkan ketika dia sakit pun disiram pakai air 5 qirbah. Kulit kambing dijahit, dimasukkan air ke dalamnya, disiramkan. Begitu terbangun Nabi, apa permintaannya? Bawakan ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa tiba-tiba ada sekarang umat Nabi Muhammad SAW tidak mau sholat berjamaah? Karena takut riya. Mana yang lebih hebat kita dengan Nabi SAW? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dalam pembahasan tentang sholat berjamaah, Syekh Wahbah Zuhaili bercerita, kalangan salaf dulu, kalau mereka tertinggal takbiratul ihram, dia berduka takziah 3 hari. Kalau sampai tertinggal sholat sampai salam, sampai ke masjid tiba-tiba orang sudah salam, dia berduka takziah 7 hari. Sebagian menghukum dirinya sekali tinggal sholat takbiratul ihram, malamnya dia tahajud sholat malam dari Isya sampai ke subuh. Dia hukum dirinya. Kenapa engkau yang semestinya beribadah kepada Allah terlambat? Hari ini ada orang yang tidak peduli, bernafas dengan udara titipan Allah, paru-parunya ciptaan Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, lalu dengan seenaknya berbuat menurut dia. Uang-uang saya, mata-mata saya, semua milik saya. Mengapa saya tidak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hebat luar biasa. Jantung ciptaan dia, otak ciptaan dia, nafas ciptaan dia. Manusia bisa hidup karena jantungnya berdetak, manusia bisa berjalan karena nafas masih berhembus. Semuanya milik dia. Bumi yang dipijak punya dia, langit yang jadi atap milik dia, darah, daging, jantung, paru-paru, nafas punya dia. Tapi ketika orang itu beramal, dinisbatkan ke orang itu. Yang ceramah tadi siapa? Abdul Somad. Padahal semuanya milik Allah. Makanya ketika kita dipuji, cepat kembalikan kepada Allah supaya kita tidak lupa diri. Ini siapa? Ini titipan Allah. Hebat ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini anaknya Pak, ganteng sekali. Alhamdulillah. Ini anak ibu, cantik sekali. Siapa dulu mamanya? Lupa dia mengembalikannya kepada Allah. Balik dalam keadaan senang maupun susah, maka katakanlah, ketika ujian itu datang, cepat kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Allah pinjamkan kepada engkau. Ada yang dipinjamkannya 1 tahun dia tarik, meninggal balita. Ada yang dipinjamkannya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, meninggal remaja. Ada yang dipinjamkannya sampai tua nggak diambil-ambil, disangka orang Allah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Allah meminjamkan sesuai dengan keinginan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita tergesa-gesa dengan nafas tersengal atau kita mampu menahannya. Perempuan dikatakan paling tidak bisa menahan perasaan. Kalau dia senang diungkapkannya dengan penuh kesenangan, kalau dia susah diungkapkannya dengan penuh kesedihan. Makanya dilarang menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek kantong, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena zaman dulu perempuan jahiliyah, kalau meninggal anaknya, meninggal suaminya, dia pukul-pukul pipinya, dia tarik-tarik rambutnya, dia sobek-sobek kantongnya. Yang lebih parah lagi orang sekarang, bukan cuma pipi dia pukul, pipi orang pun dipukulnya juga. Perempuan yang luar biasa, anaknya meninggal, suaminya sedang musafir. Maka kata dia,
kepada tetangganya, nanti kalau suamiku pulang, jangan beritahu kabar duka ini. Dia letakkan anaknya di kamar sebelah, begitu suaminya pulang, dia sudah mandi, dia sudah bersih, dia bersolek untuk suaminya. Zaman dulu sahabat Nabi yang perempuan itu bersolek untuk suaminya. Hari ini umat Islam bersolek untuk suami orang lain. Kalau suaminya pulang dia seperti mak lampir. Tapi kalau suami orang lain dia bersolek pas mau kondangan dan seterusnya. Dan makhluk seperti itu tidak ada di Malang, di tempat lain. Lalu kemudian setelah suaminya pulang, dia berikan makanan yang terenak, terlezat. Dan ketika itu suaminya bertanya, anak kita mana? Anak kita sedang tidur lelap. Kenapa dia tidak ada di sini? Karena tidurnya lebih lelap daripada sebelumnya. Padahal anak itu sudah meninggal dunia di dalam kamar. Mampu dia menahan air matanya, mampu dia menahan emosinya. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim, suaminya Abu Talha. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan yang kuat. Apa yang membuat dia kuat? Yang membuat kuat itu bukan kita, yang memberikan kekuatan itu dia. Maka dinisbatkan kepada dia dan lisan kita berkata la haula wala quwata illa billah. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan ini untuk menguatkan diri kita ketika ujian itu nanti datang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Yang dipanggil itu hanya orang yang percaya saja. Yang tidak percaya silakan, nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya bahwa di dalam dirinya itu ada ruh yang tidak kelihatan. Yang kita sembah itu Allah, tidak kelihatan. Yang menyembah itu ruh, tidak kelihatan. Yang mencatatnya malaikat, tidak kelihatan. Surga Jannatul Firdaus, tidak kelihatan. Orang sekarang mau yang kelihatan. Benda yang kelihatan itu disebut dengan materi. Orang yang hanya percaya kepada yang kelihatan disebut dengan materialism. Jadi saya ketemu dengan salah satu mu'alaf yang pernah mencoba semua agama. Jadi dia anggap agama ini ya seperti beli pakaian di mall lah. Tes ini enak ini. Kenapa kamu pilih Islam? Kata dia, ada satu yang beda dengan yang lain. Apa bedanya? Di Islam ini Tuhannya nggak kelihatan. Jadi bagi saya menarik dia kalau nggak kelihatan. Yang lain kelihatan katanya. Nah, itu. Ketika seseorang itu meyakini bahwa yang tidak kelihatan dalam dirinya ruh, menyembah yang tidak kelihatan, mengharapkan pahala yang tidak kelihatan, dicatat oleh yang tidak kelihatan, akan masuk ke alam yang tidak kelihatan, maka itu disebut dengan iman. Hanya orang yang percaya saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bis sabri, dengan sabri. Sad ba ra, sabr. Kalau kita ketik di Google nabatus sabri, tanaman sabar, keluar pohon yang airnya pahit, dilihat tidak menarik, itu adalah sabar, pohon kaktus. Sabar itu kaktus, dilihat tidak enak. Sabar itu bukan mawar. Sabar itu kaktus, dilihat tidak enak, jangan dekatkan ke hidung, bengkak, airnya pahit. Sabar itu pahit. Sabar itu pahit, berat Pak Ustadz. Iya, karena balasannya surga. Kalau ringan, balasannya cuma kipas angin sama rantang. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah bis sabar, dengan sesuatu yang pahit. Tapi makna lain dari kata sabar adalah menahan. Karena orang sabar itu mampu menahan tangannya untuk tidak memukul pipi, merobek baju dan menarik rambut. Mampu menahan lidahnya untuk tidak menghujat. Kenapa suami saya yang meninggal? Kenapa bukan suami tetangga saya yang nggak sholat? Itu nggak boleh. Dia mampu menahan pikirannya untuk tidak berkata macam-macam, mampu menahan hatinya. Satu yang tidak bisa ditahan, air mata.
Tak ada orang yang bisa menahan air mata. Makanya ketika Ibrahim, anak Nabi SAW dari perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, meninggal umur 18 bulan, meleleh air mata Nabi. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha menerima takdir ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kenapa keluar air matamu?" Apa jawab Nabi? "Ini tetesan air mata kasih sayang." Orang beriman itu kadang karena terlalu cinta. Berapa banyak saya ketemu dengan jamaah meleleh air matanya. Saat bersalaman, menggenang air matanya. Air mata kasih sayang. Air mata keharuan. Tapi ada juga yang disebut dengan air mata buaya. Buaya itu nggak ada pori-porinya. Kita kalau habis lari berkeringat, maka cairan tubuh kita ini keluar melalui lubang. Buaya itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, pulang dari sini singgah ke kebun binatang, periksalah. Maka satu-satunya cara untuk mengeluarkan cairan keringatnya melalui satu lubang di celah matanya. Maka ketika dia berkeringat, keluar. Karena air matanya itu bukan karena perasaan, tapi karena keringat, maka disebut dengan air mata buaya. Maka kalau ada orang yang air matanya itu bukan karena ketulusan, itu disebut dengan, "Alah, saya nggak percaya," air mata buaya. Buaya selalu dijadikan permisalan tentang berbagai macam, baik air mata maupun tentang kesetiaan. Binatang yang paling setia, buaya. Makanya di Betawi kalau ada orang menikah, arak-arakan, yang paling depan itu roti panjang, roti buaya. Selama dia di air. Kalau dia sudah naik ke darat, menjadi beda. Ini cuma ceramah kita ini kok kemana-mana ya Pak Ustadz? Karena di balehonya nggak ada temanya. Jangan salahkan saya, salahkan panitia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya. Tolong nanti kalau pulang, yang diingat itu yang ayat-ayatnya, jangan yang buaya ini. Bis sabri wassalah. Sabar artinya pahit, karena menahan itu pahit. Wassalah. Salah diambil dari kata salah, tulang belakang. Salah itu tulang belakang. Apa hubungan tulang belakang dengan salat? Karena ketika salah, orang bersimpuh kepada Allah, membengkokkan, membungkukkan tulang belakangnya. Yang lain doanya hanya tegak saja, tapi dalam salat orang berdoa sambil membungkukkan tulang belakangnya. Allahu Akbar. Orang yang di dunia tidak mau membungkukkan tulang belakangnya, maka nanti di akhirat ketika Allah menyuruh, bersujudlah kamu semuanya, dia tidak akan sujud. Kenapa? Karena dulu di dunia tidak mau membengkokkan tulang belakangnya. Maka di akhirat pun dia tidak akan bisa membengkokkan tulang belakangnya. Bengkok yang pertama, huruf L. Tapi ada yang lebih daripada itu. Warka'u, rukuklah. Wasjudu, sujudlah. Kapan orang paling dekat dengan Allah? Orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Ka'bah. Betapa tidak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang fakir miskin tidak bisa beli tiket pesawat? Bagaimana dengan orang kaya duitnya banyak tapi badannya tidak sehat? Bagaimana dengan orang yang tidak sempat? Maka orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Taman Raudhah, bukan ketika di depan Ka'bah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang membengkokkan tulang belakangnya bersujud. Maka banyak orang sujudnya lama sekali. Kami dulu ketika masih di pesantren, banyak sekali teman-teman itu sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Ngantuk berat. Nabi SAW pernah membaca ayat yang panjang dan sujudnya sepanjang ayatnya. Tapi ketika beliau sholat tahajud sendirian di kamar, bukan saat imam. Kalau lagi menjadi imam, lewat dari 12 kali tasbih makruh. Karena membuat makmum pitam di belakang. Ada standar ukurannya. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, maka ringankanlah. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Matahari sudah terbit. Hebatnya di Masjid Al-Ikhlas ini, matahari terbit, bunyi. Matahari terbit, bunyi.
Setiap bunyi matahari terbit. Setiap bunyi matahari terbit. Sampai akhirnya suatu hari dia tidak berbunyi dan matahari tetap terbit. Banyak orang berpikir kalau sakit ninggal. Kalau sakit ninggal. Berarti ninggal nunggu sakit. Akhirnya orang mengambil kesimpulan. Kalau nggak sakit berarti nggak ninggal. Salah mengambil kesimpulan. Ninggal tidak nunggu sakit. Kesalahan kita berpikir karena kesalahan kita mengambil hukum mengeneralisir. Maka hati-hati. Berapa banyak orang yang tidak sakit langsung meninggal. Dan hati-hati nanti ketika dia tidak berbunyi matahari tetap terbit. Boleh untuk update status pagi ini. Wassalah, maka bengkokkanlah tulang belakangmu. Ketika saat ini Abdul Somad ini otaknya di atas, jantungnya di bawah. Darah ini berada di jantung, disemburkan, disemprotkan oleh jantung naik ke atas otak membawa oksigen. Oksigen mesti sempurna. Kalau kurang sempurna kita bisa mohon maaf stroke ringan. Kenapa darah itu menjadi berat? Karena di dalam darah ada minyak. Kenapa darah itu menjadi berat? Karena ada gula. Pulang dari sini, ambil minyak, masukkan ke air. Ambil gula, masukkan ke air. Habis itu, bawa ke laboratorium. Air ini menjadi kental. Itulah mengapa kita disuruh menghindari minyak dan menghindari gula. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW tidak mengkonsumsi gula. Kenapa? Karena gula tidak ada. Nabi SAW minum makan yang rendah gula. Dia minum madu, dia makan kurma. Sedangkan gula itu ada datang modern. Diambil dari tebu yang diolah dengan alat kimia masuk. Maka orang barat menyebutnya sebagai white poison. White putih, poison racun. Racun putih, pembunuh paling berbahaya. Diabetes mellitus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tapi jangan gara-gara ini lalu nanti pulang tidak minum. Bapak nanti ketika diminta sama istrinya, mama, teh kopi kita mana? White poison. Racun putih kata Ustaz Somad. Ustaz Somad itu ceramahnya nggak usah didengarkan, dia itu radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wassalah, maka tempelkanlah keningmu ke lantai. Kau akan sehat. Kenapa? Saat engkau bersujud, jantungmu di atas, otakmu di bawah. Lebih lama mana? Otak di atas, jantung di bawah, atau jantung di atas, otak di bawah? Lebih lama otak di atas, jantung di bawah. Darahnya ke atas mendaki, sulit untuk dia naik. Maka sekali-sekali turunkan otakmu ke bawah, jantungmu ke atas. Saat bersujud, hanya saat bersujudlah jantung kita di atas, otak kita di bawah. Enggak Pak Ustadz, teman saya itu setiap hari jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kenapa kamu tahu? Ya teman saya itu otaknya di lutut. Itu enggak benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan-gerakan ini bukan dibuat-buat. Dari mana Nabi Muhammad tahu melakukan itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini buatan dia, sahir, tukang sihir, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. Dibantah Allah. Yasin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Innaka laminal, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Rasul itu yang ibadahnya berdiri aja. Nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Sampai-sampai dia meninggal saat sedang beribadah berdiri. Tidak ada satupun yang berani mengganggunya. Sampai akhirnya dia terjatuh karena tongkatnya dimakan rayap. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja dari segala raja. Jin Ifrit, rajanya jin pun bersimpuh sujud kepada dia. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Ini Ratu Bilqis sudah di jalan ini.
Tidak lama lagi akan sampai ke Palestina. Nabi Sulaiman ingin memberikan kesan yang luar biasa supaya nanti ketika Bilqis sampai dia heran. Wow, amazing. Kenapa kursi saya udah sampai duluan? Pakai paket pengiriman apa? Hai bala tentara, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an, berapa lama? Qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Waktu itu Nabi Sulaiman sedang duduk. Sebelum kau tegak Sulaiman, kursi Bilqis sudah sampai. Jin, induknya jin, raja jin bersimpuh sujud takut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman itu disebut dengan raja di raja. Orang barat menyebutnya dengan King Solomon. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Indonesia, di Yogyakarta. Namanya Sleman. Biasa. Kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibadahnya hanya berdiri saja. Tapi ada Nabi yang ibadahnya bersujud saja. Itulah dia Nabi Isa alaihissalam. Maka beberapa saudara kita yang mengaku ikut Nabi Isa, begitu sampai di suatu tempat dia langsung sujud. Ibadah Nabi Muhammad SAW menggabungkan semua ibadah nabi-nabi, dikomplitkan di dalam risalah syariat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Makanya sholat kita ini ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada salamnya, ada mandang kanan kirinya, perfect, sempurna, secara kesehatan sempurna, secara fisik sempurna, secara zahir, secara batin pun sempurna. Karena ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau melihat malaikat-malaikat. Ada malaikat yang dari sejak diciptakan sampai hari ini sujud nggak pernah bangun. Ada malaikat yang rukuk nggak pernah tegak. Ada malaikat yang tegak nggak pernah duduk. Ada malaikat yang hanya berputar di samping Al-Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan semua malaikat bertasbih. Makanya kadang jamaah ini saya heran juga kalau dia nanya, Ustaz Somad saya mau nanya. Iya. Wahyu kan sudah habis. Betul. Jadi malaikat Jibril itu berarti pensiun sekarang. Bacalah di surat Al-Baqarah ketika Allah mau menciptakan manusia. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan manusia di bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan makhluk baru yang suka menumpahkan darah, berkelahi, berperang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami makhluk yang bertasbih mensucikan. Jadi apapun malaikatnya, pokoknya dia bertasbih. Makanya ketika kita bertasbih, kita selevel dengan malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya siapa saja yang bertasbih, amalannya berat seperti amalan malaikat. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, memberatkan mizan timbangan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Karena amalan tasbih itu amalan malaikat. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang pakai irama. Subhanallah walhamdulillah. Ada yang bersuara tapi nggak pakai lagu. Subhanallah, subhanallah. Ada yang nggak bersuara sama sekali. Nggak masalah, nggak usah dipertentangkan masalah itu. Dulu memang pernah kelahi kami di masjid kami Pak Ustadz. Yang satu katanya mesti jahar, subhanallah, subhanallah. Yang satu katanya mesti sir. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak ke masjid lagi. Ada apa dengan kita?
Masing-masing ada dalilnya, kita berlapang dada menerima perbedaan. Udah tahu teman ini tasbihnya nggak bersuara, sir. Dan dia yang satu ini jahat. Kita amalkan saja, kita ikhlas, kita urus diri kita. Ngapain kita urus orang? Ini malah ngurus yang memaksa supaya yang sir jadi jahar. Malah ngejek, subhanallah, subhanallah. Kita ini beramal karena Allah, apa karena manusia? Lagi-lagi meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua sesuai mendapatkan dengan niatnya. Bahkan hebatnya, niatul mu'mini khairum min amalihi. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena amal itu bisa dimasuki riya. Di antara kita ini semua, yang paling riya itu saya. Karena yang ngomong saya, yang direkam saya, yang diupload saya, yang dipuji saya, yang diundang saya. Maka saya khawatir amal saya ini sudah habis. Dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi karena saya yakin dan percaya bahwa semua orang baik ini mendoakan saya. Itulah yang membuat saya masuk surga. Saya masuk surga bukan karena ceramah saya ini. Saya sadar itu. Saya masuk surga bukan karena ilmu saya. Saya masuk surga bukan karena titel saya. Saya masuk surga karena doa saudara-saudara saya. Mereka ini, orang Malang ini kalau masuk surga, yang pertama mereka tanya, Ustaz Somad di mana? Mereka sangat penasaran. Karena Ustaz Somad ini kan sebagian bilang udah masuk neraka. Mereka penasaran, betul apa enggak gitu. Mereka nanya, ya malaikat, iya. Ustaz Somad kok enggak kelihatan? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di VVIP. Amin kan? Amin. Itu hanya cara saya supaya saya mendapatkan amin dari orang-orang baik. Saat mereka mengatakan amin, terbuka pintu-pintu langit. Itu namanya trik. Nabi mau masuk ke pintu rumah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terdengar dari balik pintu. Waalaikumsalam. Kata Nabi, ente ada di dalam? Ada ya Rasulullah. Dari tadi. Kenapa enggak ente jawab? Aku ingin dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Jadi sahabat itu caranya luar biasa untuk mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Dapat 9 dia dapat. Salam, rahmat, barakah, salam, rahmat, barakah, salam, rahmat, barakah. Makanya kadang ustaz-ustaz mau balik kiai penceramah itu dibilang, karena belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Tadi saya mulai jam 4.15, sekarang sudah jam 5.15. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya ikhlas itu nggak terasa lama. Itu dosen, ustadz, kiai, penceramah faham apa yang saya ucapkan. Kadang kita ngomong di depan orang itu terasa lama sekali. Karena hatinya nggak ikhlas. Kapan ustadz merasa ceramah itu lama sekali? Kultum buka bersama. Karena jamaah itu nggak ada yang peduli pada pengajian. Dia mikir ada kolak enggak ya, ada enggak. Tapi subuh ini Masya Allah, tabarakallah, saya ngomong mengalir begitu saja, dan tiba-tiba saya lihat sudah jam 5.15. Jadi kesempatan kita untuk sholat sunat isyraq, waktu kita ini berkah, dan kita sudah dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama hadis hasan, tidak ada ikhtilaf sama sekali tentang menerima hadis hasan sebagai dalil. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Emang Ustaz yakin udah terbit matahari? Udah bunyi. Thumma yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu salat sunat isyraq. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hubungan aku dan kamu. Terima kasih.
segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.